Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Cinta dan Cemburu, Pembangun dan Perusak Hubungan. Di akuarium ada ikan kafiat, sampingnya ada koi dan berudu. Cinta sejati memang kuat, namun jangan dirusak api cemburu. Lantas apakah harus ada cemburu dalam cinta sejati? Dan bagaimana dampaknya dalam rumah tangga Kristen? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting ini, saat ini sudah terhubung bersama kami secara virtual narasumber kita, yaitu Pendeta Davy Jones Politon Emin. Pendeta Davy Jones Politon memperoleh gelar STH dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 1993 dan kemudian menyelesaikan program S2 dengan gelar Master of Ministry, Emphasis in Health Ministry dari IAS Filipina tahun 1998. Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S3 Counseling Psychology di Adventist University of the Philippines. Menikah dengan Ibu Rineke Rolos MPH, Pendeta Davy Jones Politon saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Koordinator Urban Center of Influence Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, serta pendeta senior di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Sungai Sadang, Makassar. Keluarga Pendeta Politon Rolos dipercayakan Allah 2 orang anak, Adriel Michael Politon saat ini sedang studi manajemen di IUP Filipina dan Adriela Michelle Politon studi visual communication design juga di IUP Filipina. Baik, kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita ya, Febriani. Betul. Shalom, Pendeta Davy Jones Politon. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, Pendeta bisa mendengar dengan jelas suara kami? Jelas, mantap. Baik, puji Tuhan. Apa kabar Pendeta? Sehat-sehat dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Senang sekali, amin. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami saat ini Pendeta dan terima kasih sudah kembali bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas. Ya, Pendeta Politon, kita akan memulaikan diskusi kita pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan surga, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau pertemukan kami dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Dan saat ini kami akan memulaikan diskusi kami bersama narasumber kami, Pendeta Davy Jones Politon. Tuhan memberkati diskusi kami agar boleh membawa manfaat, mempersiapkan keluarga-keluarga Kristen bahagia di dunia ini, dan akan terus bersedia untuk siap ke surga. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Politon, topik kita saat ini adalah cinta dan cemburu, pembangun dan perusak hubungan. Nah kira-kira Pendeta, kenapa topik ini penting untuk kita bahas pada saat ini? Silakan. Silakan. Ya, selamat berjumpa kembali. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya boleh katakan dengan tegas bahwa topik ini sangat penting. Ya. Karena jika disalahpahami arti dan makna sebenarnya dari cinta dan cemburu ini, maka seseorang bisa merusak rumah tangganya sendiri dan bahkan merusak rumah tangga orang lain. Karena hanya dengan cinta dan cemburu yang disalahpahami dan mungkin berlebihan, maka akan banyak kasus yang akan terjadi. Baik, jadi sangat penting untuk dipahami oleh keluarga-keluarga Kristen ya. Jangan sampai salah paham Ya, seperti itu. Betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, berbicara tentang cinta dan pernikahan ya, tentunya karena program kita adalah Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Secara umum kira-kira apa perbedaan antara cinta pada waktu masih pacaran, masih panas-panasnya ini Pendeta ya, dan kemudian pasangan yang baru menikah dan pasangan yang sudah lama mengarungi bahtera rumah tangga. Ya. Silakan Pendeta. Oke, untuk pertanyaan ini kayaknya relatif ya, siapa dulu nih yang pacaran? Karena pertanyaannya ini
Kalau saya dengan istri saya waktu pacaran itu karena tidak terlalu lama, jadi menjawab konsep ini kami waktu pacaran itu cinta itu proses untuk mengenali pasangan lebih dalam, either kekurangan dan kelemahannya serta kelebihan dan kekuatannya. Ya. Jadi ini tahap menganalisa serta mempertimbangkan apakah saya berani mengambil risiko untuk terus ke jenjang yang lebih serius atau berhenti untuk melanjutkan hubungan tersebut. Karena di sesi ini juga kami langsung mengikuti konseling pranikah secara bergantian oleh 2 orang pendeta pada waktu itu. Sedangkan cinta waktu baru menikah, ini juga proses pembuktian dari analisa kami berdua saat kami pacaran sebelum menikah dalam waktu singkat. Jadi karena ada aja yang muncul baru-baru yang mungkin tidak kita temukan saat pacaran. Ya, karena setelah menikah maka komitmen kami adalah meningkatkan dan membangun perasaan cinta ini berjalan dengan waktu agar selalu bertumbuh dan berkembang serta tetap bersemi sampai tidak ada waktu lagi bagi kami untuk mengekspresikannya kalau kami sudah berhenti nafas alias sudah tidak ada lagi. Ya. Baik. Tapi pendeta, ada ungkapan orang ya, biasanya pada waktu masih pacaran masih sangat saling memperhatikan, apa-apa saja dipuji pasangannya. Tapi setelah menikah beberapa tahun, ada orang yang katakan, ya pasangannya menjadi cuek, kurang romantis lagi. Kira-kira bagaimana pandangan pendeta terhadap hal ini? Kalau yang ini saya rasa mungkin tergantung dari individunya ya. Karena begini, ada orang yang waktu pacaran itu dikejar terus, pokoknya berharaplah apapun yang diminta dipenuhi supaya dapat. Karena kan belum dapat nih. Giliran udah dapat dia pikir sudah ada sih, udah jadi milik. Jadi nggak diperhatiin juga nggak apa-apa, paling nggak akan bisa lepas itu. Jadi perhatian jadi berkurang. Padahal seharusnya konsep seperti itu nggak boleh masuk dalam pola pikir seseorang yang menjalin hubungan. Jadi saat dia mengejar seseorang untuk mendapatkan penghargaan dan cinta serta perhatian, itu juga harus dikomit setelah didapatkan orang itu menjadi milik setelah mereka menikah dan harus intens dilakukan. Ya, kita ini mungkin rumah tangga dan keluarga-keluarga itu berbeda ya cara mempertahankan komitmen mereka, tapi pada prinsipnya polanya seharusnya tetap sama agar supaya pasangan itu akan terus bisa menjalin hubungan satu dengan lain dan meningkatkan rasa sayang dan cinta serta perhatian mereka berjalan dengan waktu. Baik, terima kasih pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Kalau begitu pertanyaannya berikut adalah apakah sulit untuk kita boleh menjaga dan menumbuhkan cinta setiap hari? Apa ada tantangan yang kita hadapi untuk boleh menumbuhkan rasa cinta itu setiap hari, pendeta? Mau dibilang sulit, bisa ya, bisa tidak. Baik. Tapi itu tantangan bagi setiap pasangan. Karena kita ini sudah terlanjur menjalin hubungan. Kesulitan dan kesusahan dalam proses menjaga untuk menumbuhkan cinta tiap hari itu harus dijalani dengan komitmen satu sama lain. Tidak boleh sepihak. Jadi kalau cuma suami yang komit untuk menjaga supaya cinta itu bertumbuh tiap hari, lalu istrinya enggak, atau bahkan sebaliknya, maka ada ketimpangan yang terjadi dalam proses berusaha untuk menumbuhkan cinta itu tiap hari. Tidak boleh sama sekali hanya sepihak, karena pasangan itu diberkati dalam pernikahan, disatukan dan menjadi satu daging. Apapun yang kita lakukan adalah untuk kebersamaan. Tidak boleh ada jeda untuk selfishness, mementingkan diri dan berharap perhatian itu hanya untuk kita, baik suami atau istri. Karena kalau tidak, ini akan jadi sulit, akan jadi lebih besar tantangannya karena konfliknya dengan diri sendiri. Ya, tantangannya, bagi saya tantangannya itu bukan faktor eksternal, tetapi lebih kepada faktor internal. Dan ini sangat menyangkut masalah spiritual
pasangan tersebut dengan Tuhan. Prinsipnya sederhana. Saya dan istri saya itu dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan. Jadi, kalau kami lemah dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, maka itu adalah jeda dan momen dari iblis untuk merusak hubungan rumah tangga tersebut. Karena dia akan menggunakan faktor eksternal, meskipun cuma kecil. Ada banyak faktor eksternal. Perhatian yang berlebihan terhadap mungkin sahabat lama, ada mantan, belum lagi ada orang yang intervensi, ada gosip yang membuat suami dan istri kemudian mulai buyar fokusnya dengan hubungan dia dengan Tuhan untuk berusaha menumbuhkan rasa percaya kepada pasangannya dan lain sebagainya. Faktor eksternal itu banyak. Tapi untuk kami berdua, bagi saya, kunci yang paling penting itu faktor internal. Jadi kalau saya menjaga hubungan intim saya dengan Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan akan menolong saya untuk menumbuhkan cinta saya terhadap istri saya, baru istri saya punya konsep yang sama, karena ini kan dua-dua sudah jadi satu daging, harusnya pola pikirnya secara bersamaan untuk kesatuan, lebih mendekatkan diri kita secara pribadi dengan Tuhan, supaya hubungan kita bisa semakin dekat. Dengan faktor internal yang diperkuat, maka ini akan bisa menghalangi faktor eksternal yang akan mencari celah untuk merusak kita punya hubungan. Dan itu harus dipertahankan. Tadi saya selalu ungkapkan tergantung individu, karena tidak semua orang punya komitmen untuk bisa bertahan, sabar, serta tabah dalam menghadapi tantangan dalam hubungan pernikahan. Jadi itu akan kembali kepada kalau dia kuat dan komit, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau lengah dan lemah, maka untuk mempertahankan itu akan sulit karena faktor internalnya sudah bermasalah. Akan gampang faktor eksternal masuk kalau faktor internal itu tidak cukup kuat untuk memproteksi faktor internal untuk masuk merusak hubungan itu. Masih pendeta. Jadi mempertahankan atau menjaga faktor internal ini adalah salah satu atau satu-satunya cara untuk bagaimana mempertahankan perasaan cinta bila pasangan sudah menikah ya beberapa tahun lah, pendeta. Untuk saya, untuk kami berdua sih itu faktor utama satu-satunya. Karena dengan menjaga hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengantisipasi berbagai macam cara untuk menganulir faktor eksternal yang akan masuk. Banyak stepnya tentunya. Selain setelah kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka kita mulai lebih efektif untuk menjaga celah, baik komunikasi, kemudian bagaimana harta milik, anak-anak dalam pergaulan, pekerjaan, bagaimana mengatur finansial, bagaimana mengatur tanggung jawab di rumah, berbagi tugas, mendelegasikan, dan lain sebagainya. Itu akan jadi lebih mudah kalau faktor internal kita sudah mendapatkan hikmat, sehingga dalam mengantisipasi semua ini, kita bisa memanage elemen-elemen tersebut agar supaya faktor eksternal yang tadi kita singgung itu tidak masuk ngambil celah. Dia bisa ngambil celah di masalah keuangan. Mulailah kita berantakan dalam mengatur finansial, sudah tidak bisa memanage keuangan dan baik, suami mungkin sudah mulai berlebihan dalam expenses, istri sudah mulai juga ngikut kegiatan ke sana kemari, tidak lagi memikirkan manajemen finansial untuk masa depan anak-anak, dan lain sebagainya. Ya, hubungan dengan sesama juga, kalau hikmat kita tidak di manage dengan baik, bahwa ada batasan-batasan tertentu yang harus dilakukan, maka itu juga akan jadi celah untuk merusak hubungan. Kecemburuan itu bisa muncul, secara bertahap dia akan berkembang, jadi rasa sakit hati, kemudian menghasilkan kemarahan, lalu ada rencana, ada bisa kekerasan, abuse mulai terjadi, dan lain sebagainya. Jadi itu akan berdampak kalau faktor internal ini tidak dijaga dengan baik. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup di segmen yang pertama ini, apakah rasa cemburu itu adalah salah satu indikasi bahwa
cinta itu tetap ada antara pasangan suami istri, Pendeta? Silakan. Ya, jelas. Tapi rasa cemburu apa ini yang dibicarakan nih? Yang jelas Ya. cinta yang tulus dan sejati akan ada elemen kecemburuan yang tentunya hanya positif yang diarahkan. Karena ada dua hal. Cemburu itu seseorang tidak menginginkan orang lain menjadi pusat perhatian, kecuali orang yang dicintai. Ya kan? Tapi menindaklanjuti atau menyikapi kecemburuan yang muncul karena ada orang ketiga atau perhatian teralihkan, itu juga perlu disikapi dengan sikap yang positif. Karena kalau tidak, ini saya mungkin perlu memberikan sebuah data statistik berdasarkan kecemburuan negatif yang sering terjadi. Di Indonesia, itu lebih 3 juta atau tepatnya 3,17 juta keluarga di Indonesia mengalami konflik cerai hidup. Ada beberapa angka perceraian yang disebabkan. Salah satunya adalah karena cemburu. Itu ada 9.338 kasus. Data ini diambil dari tanggal 19 bulan lalu. Kita sudah masuk November ya, tanggal 19 November lalu. Ini yang ungkapkan adalah Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pak Nopian Andustri. Lalu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga menyebutkan angka perceraian di Indonesia itu mencapai 580.000 tahun lalu. Dan itu meningkat sejak 2015 yang lalu. Jadi kalau cemburu ini tidak diantisipasi dalam sikap positif dan lebih bijaksana, efeknya itu benar-benar luar biasa. Selain kita kena dampak, orang lain juga kena dampak. Rumah tangga kita kena dampak, kita punya generasi juga kena dampak. Baik, terima kasih Pendeta. Ditahan dulu. Puji Tuhan sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang hal-hal seputaran mengenai topik kita ya, cinta, cemburu, pembangun atau perusak hubungan. Betul. Pendeta Politon, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang cinta dan cemburu, pembangun dan perusak hubungan. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang cinta dan cemburu, pembangun dan perusak hubungan. Ya, Pendeta Politon, berbicara tentang rasa cemburu dan cinta, orang pasti akan terbagi menjadi dua opini. Nah, kemudian apa sesungguhnya dampak dari cemburu bagi diri kita sendiri maupun dampaknya bagi pasangan kita? Silakan Pendeta. Baik, Ibu Pendeta, yang jelas sebenarnya dampak dari cemburu. Nah, saya mau tambahkan nih embel-embel di belakang cemburu karena cemburu itu bisa positif dan negatif. Betul. Jadi cemburu yang negatif itu pada prinsipnya akan merugikan diri sendiri. Orang yang cemburu secara berlebihan dan negatif itu pasti akan merasakan sakit hati, stres, marah, dan ending-endingnya itu bisa ke abuse, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dampak cemburu ini bagi pasangan, mereka tentunya akan jadi target kemarahan satu sama lain. Dan sebagai orang Kristen, sebenarnya kita tidak punya tindakan lain selain menyikapi ini dengan mengampuni. Jika ada kesalahan pasangan yang membuat kita sampai cemburu, kemudian dampaknya bisa negatif. Ya. Dan tentunya sebagai orang yang cukup dewasa, saya berasumsi orang yang menikah itu seharusnya sudah cukup dewasa lah dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan segala tindakan dan respon yang mereka akan lakukan saat kecemburuan ini melanda. Jadi dampaknya tentunya akan sangat negatif bagi individu, bagi pasangan itu, dan juga bagi orang banyak karena orang akan melihat bagaimana hubungan rumah tangga ini bisa secara perlahan akan hancur, berantakan hanya karena kecemburuan yang tidak disikapi dengan respon positif. Jadi secara dewasa saat seseorang cemburu, pasangan ini cemburu,
ada proses interview, refleksi diri, diskusi berdua, kemudian mungkin berbicara dari hati ke hati, memohon pertolongan kepada Tuhan dengan doa dan meditasi, merefleksikan diri masing-masing kalau ada kekurangan dan kelemahan yang mungkin jadi trigger untuk kecemburuan ini muncul. Lalu kemudian review back lah, mengingat tentang janji-janji pernikahan, untuk bilang dalam suka dan duka seharusnya tetap bersatu, tapi tiba-tiba kecemburuan ini jadi memberi celah untuk membuat keretakan atau kesenjangan hubungan antara suami dan istri. Jadi paling tidak dampak kecemburuan ini akan menyusahkan diri sendiri, pasangan, dan orang lain. Dan mungkin ini juga tidak menjadi teladan yang baik kalau anak-anak menyaksikan secara langsung. Jadi dampak bagi generasi selanjutnya juga akan cukup memberikan kontribusi bagi penyakit mental dalam hal stres dan depresi, melihat kehidupan rumah tangga orang tuanya yang dilanda dengan cemburu yang berlebihan dan negatif. Baik, terima kasih, jelas pendeta ya. Nah, pertanyaan kali ini pendeta simple tapi mungkin gampang-gampang susah untuk dijawab. Apakah benar cinta sejati itu ada? Silakan dijawab pendeta. Karena cinta ini semuanya kan proses. Saya rasa tidak ada orang yang bisa menilai bahkan dengan survei, data, statistik yang dikumpulkan, karena cinta itu akhirnya nanti akan bisa terlihat saat mereka berdua sudah mati, lalu kemudian direview perjalanan panjang rumah tangga mereka, sampai di titik mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Tetapi kalau bicara soal cinta sejati secara general dalam perikop idealistik ke sebuah prinsip rumah tangga yang mau dibentuk, maka saya hanya bisa menganjurkan elemen yang harus dijaga tetap ada dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ini adalah elemen kasih yang akan bisa digunakan sebagai indikator untuk melihat sebuah rumah tangga itu mengekspresikan cinta yang sejati. Pasal ini kan membicarakan tentang kasih, ya, kasih yang pada dasarnya dalam prinsip Alkitab itu adalah hubungan antara Allah dengan orang yang bersangkutan plus orang yang bersangkutan dengan sesamanya, termasuk dalam hal ini dalam konteks pernikahan dengan pasangannya. Jadi cinta yang sejati, kalau pertanyaan tadi apakah ada cinta sejati, saya menjawab secara sederhana dan tegas, ada. Tetapi embel-embelnya itu kalau semua elemen-elemen yang sudah diinstruksikan langsung oleh Allah sumber kasih itu tetap secara konsisten dijaga, dibina, dipupuk, serta dipraktekkan setiap hari. Jadi kalau mau disurvei, kalau ada tim survei yang mau menilai ini rumah tangga ini sedang mempraktekkan cinta yang sejati, jadi nanti pas sudah ending-ending sebelum dinyatakan oke, layak ini rumah tangga dan keluarga masuk di surga, maka disitulah kesimpulan baru kita bisa ambil. Apakah sepanjang hidup rumah tangga dan pernikahan mereka, cinta ini mereka sudah pupuk, pertumbuhkan, pertahankan, perjuangkan, perkembangkan, sampai terus bersemi sampai di kerajaan surga. Baik, terima kasih pendeta. Berbicara tentang elemen yang tadi, apa saja elemen yang tercakup dalam diri seseorang yang memiliki cinta sejati ini, pendeta? Silakan. Ya, kalau baca lagi ayat 4-7, Ibu dan Pak Pendeta, kasih itu sabar. Kesabaran itu dibutuhkan dalam kondisi apapun. Baik. Termasuk saat suami atau istri tiba-tiba cemburu melihat pasangannya. Ya, harus ingat di kata sabar ini adalah sabar itu menyangkut sebuah proses introspeksi
refleksi, serta bertanya, self-talk, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya tindak lanjuti saat saya melihat pasangan saya sedang melakukan sesuatu yang membuat saya jadi cemburu? Lalu kenapa saya cemburu? Ya, jadi kesabaran itu proses perenungan. Untuk sebelum mengambil tindakan, maka hikmat dari surga itu dibutuhkan supaya tindakan dalam mengekspresikan kecemburuan itu adalah sabar. Dalam proses sabar, maka kita menggunakan komunikasi yang sehat dengan pasangan kita. Cari tahu sebab, analisa kenapa itu terjadi. Karena bisa saja pasangan kita melakukan itu karena kita punya sebab. Jadi dia melakukan itu mungkin memancing-mancing supaya kita cemburu, padahal kita yang sebenarnya ada kekurangan karena mungkin kurang perhatian dan lain sebagainya. Elemen yang berikut mungkin ya murah hati, tidak cemburu. Nah, ini tidak cemburu di elemen yang sedang kita bicarakan sekarang. Kata ini sebenarnya mengindikasikan seseorang dalam mengekspresikan sebuah reaksi dan respon yang negatif. Karena kalau bicara cemburu, Allah juga cemburu. Tapi kalau melihat latar belakang kenapa Allah cemburu, maka kita bisa paham kecemburuan seperti Allah lah yang harusnya kita juga praktekkan. Bukan kecemburuan seperti layaknya apa yang kita lihat sekarang. Setelah cemburu kita menyakiti justru pasangan kita, lalu kita putuskan hubungan kita karena cemburu ya. Kita bisa menyakiti pasangan kita, membuangnya, suruh pulang dan lain sebagainya, atau bercerai. Ya, yang paling parah sebenarnya menyakiti secara fisik, ya, dan perasaan, kata-kata kasar kita mulai keluar dan lain sebagainya. Tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan. Ini biasa kalau orang cemburunya sudah kelewatan ini, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Biasanya di depan publik pun nggak malu dia untuk ngomong itu bahasa-bahasa kebun binatang, toh. Bahkan di depan anggota jemaat yang lain, di depan tetangganya. Jadi ketidaksopanan itu bukan jadi satu aturan lagi untuk pasangan itu kalau dia sudah cemburu. Elemen ini juga harus dipertahankan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Biasanya kalau cemburu itu, yang negatif itu biasanya selfish. Jadi marah terhadap orang lain hanya untuk menjaga gengsi atau martabat dari kalau tidak suami atau istri yang mungkin level ekonominya lebih tinggi dari suaminya. Ya, jadi kecemburuan itu bisa jadi alasan untuk diekspresikan seperti itu. Tidak pemarah. Ini biasanya bukan normal sih. Biasanya ini adalah tindakan langsung, efek langsung dari kecemburuan yang negatif. Ya, pokoknya otomatis itu langsung marah. Ya, saya tidak tahu apakah punya pengalaman seperti itu dalam kehidupan rumah tangga. Saya dulu punya pengalaman pribadi sampai saya harus observasi, analisa, pergi-pergi sendiri, lihat-lihat. Karena istri saya itu kan pekerjaannya di publik. Lebih ke pemerintahan. Ketemu bupati, ketemu wali kota, ketemu gubernur, baru-baru ketemu gubernur Sulawesi Selatan untuk tanda tangan kontrak kerja untuk proyek air bersih. Dan dia wanita, istri pendeta. Dan karena berhubungan dengan pemerintah lebih sering di lokasi tanpa suami, tapi karena dia tahu juga menjaga, saya dengan istri sama sekali tidak menempatkan kecemburuan itu dalam konteks nggak ada alasan kuat. Jadi dia secure untuk mengekspresikan perilakunya dalam bekerja sebebas-bebasnya berdasarkan profesionalisme. Saya akan melakukan hal yang sama. Supaya kalau ada teman-teman yang ngomong, entah lihat saya baru bercerita segala macam, ya kita sudah infokan ke dia. Dia pun begitu, saya harus terbuka untuk menjaga supaya jangan sampai kemarahan ini tiba-tiba muncul karena ada intervensi orang lain. Ya. Lalu tidak menyimpan kesalahan pasangan kita. Jangan nanti kalau sudah datang ada kasus sebelah. Nah itu kita sebilang pengana, dulu ngana ingat itu waktu kasih gini. Nah pokoknya dibongkar-bongkar lah. Ternyata masih simpan-simpan juga rupanya.
Jadi ini juga akan beresiko. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau ada sesuatu yang tidak adil, bukan senang-senang. Biar kapok ngana napalia. Sudah begitu toh. Nggak boleh begitu juga kita punya statement. Tetapi karena kebenaran harus ada indikasi dari cinta yang tulus itu diekspresikan dengan ayat 7. Dia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Elemen ini seharusnya dipertahankan secara konsisten. Saya mungkin perlu ekspos satu lagi, ayat di Yakobus 3 ayat 16. Bunyinya begini, di mana ada kecemburuan dan ambisi yang mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan setiap perbuatan keji. Bayangkan, Alkitab bilang, kalau ada ini elemen, maka akan ada kekacauan dan setiap perbuatan keji. Anda boleh bikin list lah, perbuatan keji itu apa? Mau kekerasan, menyakiti perasaan, kata-kata kasar, ya bahkan anak-anak bisa jadi korban, ya, so nggak kasih duit belanja, ya, ada banyak impact, ya. Mungkin tidak boleh lagi keluar, dibatasi kebebasan untuk bersosial dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada kecemburuan ini, kekacauan akan terjadi. Jadi pikir-pikirlah, kalau cemburunya positif, tidak apa-apa ditindaklanjuti dengan reaksi yang bijaksana. Tapi kalau ini negatif, segera berdoa, berselut dan minta tolong Tuhan supaya hilangkan kecemburuan. Ini tidak akan bisa hilang kalau kitanya yang berkutat di perasaan cemburunya. Ya, akan repot elemen ini mau dijaga bisa bertahan atau tidak. Baik, terima kasih Pendeta. Saya sangat setuju ya. Betul. Apa yang Pendeta sudah paparkan. Dan sahabat Kapas, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Polyton untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan cinta dan cemburu, pembangun dan perusak hubungan. Sahabat Kapas, tetap bersama kami karena sesudah yang satu ini kita akan kembali lagi dalam perbincangan kita. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani. Pendeta Davy Polyton, bolehkah saat ini pendeta membagikan tips agar suami istri Kristen terus memiliki cinta yang sejati dan tidak jatuh dalam jebakan cemburu yang merusak hubungan? Ya. Silakan pendeta. Silakan. Waduh, ini bicara tips ini memang bukan sensitif sih, karena saya rasa masing-masing pasangan itu punya metode tersendiri, meskipun pada umumnya kita Kristen punya prinsip yang general, umum, dan spesifik dalam Alkitab. Ya. Kalau untuk kami berdua ini, karena saya harus menjawab sesuai dengan pengalaman, jadi nggak ada tips spesifik, ya, karena tips ini bisa berkembang. Ya, bisa berkembang, berjalan dengan waktu, karena hubungan kita ini juga adalah proses. Jadi proses memupuk cinta agar supaya elemen kecemburuan itu tidak memiliki celah untuk masuk, maka saya dan istri saya, seperti yang tadi saya ungkapkan, harus menjaga hubungan secara pribadi dengan Tuhan untuk lebih intens, lebih kuat, mengingat semua janji, supaya apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita secara pribadi saat kita terpisah karena tugas dan pelayanan, maka kami berdua akan selalu berkomunikasi. Ya, pertama, komunikasi yang intens harus dilakukan oleh pasangan. Ya, jangan sampai akan lebih dulu informasi dari orang ketiga masuk ke telinga kita, sehingga pelan-pelan sudah bergetar itu hati, jantung sudah berdetak cepat saat si A, si B, terus kita ngana tahu ngana pi suami ada di mana? Ngana tahu ngana pi mitua ada bikin apa? Jadi kalau sudah ada orang lain masuk ke situ, lalu komunikasi kita tidak lancar, lebih dulu informasi dari luar mengintervensi, maka akan lebih cepat virus cemburu itu merasuk pikiran tiap pasangan. Dan kalau sudah masuk ke telinga, maka kan ketidakpercayaan itu mulai muncul. Ini sudah mulai ada muncul kalimat, ini
Metuan nggak kasih tahu pak kita ini, Petuan nggak bilang-bilang pak kita, kiapa dia so ada di sini, belum lagi tahu kebenarannya, atau sudah mulailah berkembang itu rasa marah, ya terus nggak tanya-tanya, nggak cek-cek, so langsung bertelepon kok mulai kata-kata kasar dan lain sebagainya. Jadi untuk saya pertama mungkin komunikasi harus lebih lancar dan terbuka agar supaya tidak ada intervensi. Yang kedua dan mungkin terakhir, selain komunikasi sudah terbentuk, rasa cinta kita terhadap pasangan kita harus bertumbuh dalam kondisi apapun. Mentalitas kita, tiap pasangan suami dan istri harus memikirkan bahwa pasangan kita adalah satu-satunya partner kita yang harus kita jaga dari omongan orang. Supaya tidak ada intervensi informasi yang salah masuk untuk menggembar-gemburkan, memberikan informasi yang salah tentang kita punya pasangan. Kita harus menumbuhkan rasa percaya terhadap pasangan kita, dan sebagai pasangan kita harus meningkatkan rasa percaya pasangan kita terhadap kita. Saya bisa tangkap maksudnya. Ya, banyak penerapan sebenarnya, tapi dua hal ini akan menolong rumah tangga kami khususnya untuk menjaga, memproteksi faktor eksternal masuk, karena hubungan kita dengan Tuhan sudah kita jaga konsistensi kekuatannya, keintimannya, lalu kemudian komunikasi sudah lancar, ya kepercayaan itu akan berkembang terhadap pasangan kita. Kita lebih percaya pasangan kita daripada informasi orang yang bukan kita punya partner. Ya, karena perjalanan kita dengan pasangan kita itu kita akan lakukan seumur hidup. Ya, kalau cuma sahabat sejati, biarlah sahabat sejati berapa tahun Pak, ya kan? Jadi itu akan menolong rumah tangga terhindar dari intervensi kecemburuan. Terakhir, saya rasa kekuatan individu untuk mengantisipasi hal ini menjadi celah bagi iblis untuk merongrong orang integritas, baik itu sebagai kepala keluarga maupun ibu rumah tangga, sebagai orang tua bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Maka kita benar-benar harus mengingat statement yang Tuhan katakan, kasihilah istrimu. Kalau istri cuma disuruh bilang apa? Hormatilah suamimu. Respon dari sang suami cuma satu, kasihilah istrimu. Dan simbolik daripada perintah ini disimbolkan dengan hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Bagaimana caranya? Rasul Paulus jelaskan itu. Caranya, Kristus mengorbankan dirinya bagi jemaatnya. Suami mengorbankan dirinya bagi istrinya. Jadi apapun yang terjadi, kecemburuan itu tidak boleh ada jeda, ada celah dalam hubungan suami dan istri. Sudah jelas kok Alkitab bilang tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Terlepas dari cemburu boleh dan harus yang positif, tetapi akan lebih bagus tidak cemburu daripada nanti sudah ada dua cabang mau pikirkan ini orang cemburu positif atau negatif. Ya lebih bagus tidak usah cemburu. Baik Pendeta. Terima kasih Pendeta Politon, dan ini pertanyaan yang sangat penting untuk saya tanyakan pada saat ini. Tadi mungkin sudah ada beberapa ayat Alkitab yang disampaikan, atau mungkin nanti ada tambahan dari ayat Alkitab. Nah kemudian apa yang Roh Nubuat katakan tentang topik yang kita sedang bahas pada saat ini Pendeta? Silakan. Roh Nubuat, saya rasa mungkin kutipan di buku Para Nabi dan Bapa volume 1, saya lupa itu paragrafnya ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paragraf ke-7. Ellen White mengatakan hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah. Kalau kita konsepkan prinsip ini ke hubungan rumah tangga,
maka asosiasinya melekat sekali dengan apa yang saya singgung tadi tentang 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya. Kenapa saya expose ayat ini? Kalau Ellen White sudah bilang kasih itu adalah dasar pemerintahan Allah, ini sangat klop kalau saya mau ambil pola ini, kasih ini adalah dasar dari rumah tangga Kristen. Jadi bisa bayangkan kalau ini dijadikan dasar, maka kerajaan Allah atau pemerintahan Allah atau rumah tangga kita akan berdiri kokoh kalau dasarnya adalah kasih. Baik. Baik, terima kasih Pendeta. Dari pena inspirasi ya tadi, Ya. bahwa dasar pemerintahan Allah adalah kasih, yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan khususnya rumah tangga Betul. Kristen. Baik Pendeta, sebelum kita menutupnya dengan pertanyaan penutup, ada pertanyaan tambahan yang masuk Pendeta, yaitu ya di segmen pertama Pendeta sampaikan bahwa harus kuat secara internal, supaya tidak membiarkan ada jeda, faktor eksternal boleh masuk dan merongrong kehidupan rumah tangga Kristen. Ya. Dan faktor internal itu adalah kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana mengukur kita itu sudah dalam state atau keadaan dekat dengan Tuhan? Karena faktanya ada banyak orang beranggapan bahwa kelihatannya orang ini sangat dekat dengan Tuhan, rohani sekali. Ya. Tetapi Padahal endingnya ada pengkhianatan di dalam rumah tangga. Kira-kira bagaimana Pendeta melihat hal ini dan apa ukuran seseorang itu dekat dengan Tuhan? Ya. kalau untuk saya nih Pak Pendeta dan Ibu, mungkin secara manusia saya cenderung tidak ingin mengatakan bahwa kita bisa menilai dan mengukur tingkat spiritual atau kerohanian seseorang untuk menilai apakah dia benar-benar terukur gitu. Maksudnya dia bilang orang Kristen sejati, dia bilang cinta, tapi pada prakteknya sebenarnya di kehidupannya justru kelihatan kontradiksi. Ya kan? Dia bilangnya sayang, dia bilang tidak cemburu, tapi ya tahu-tahu faktanya malah sebaliknya. Jadi Tuhan adalah satu-satunya oknum yang bisa menilai dan mengukur itu. Kita mungkin bisa menilai secara appearance, tapi temporary. Kita bisa menilai. Makanya kenapa Alkitab bilang jangan menghakimi. Karena saat kita menilai seseorang, dalam proses itu kita tidak tahu latar belakang. Kenapa dia melakukan hal itu, apa sebabnya, dan kenapa dia melakukan, dan lain sebagainya. Jadi saya sih lebih cenderung mengurungkan niat untuk mengukur tingkat spiritualitas seseorang saat ini berbicara soal penerapan praktek antara claiming dengan tindakan. Saya cenderung menyarankan individu yang bersangkutan, ya, komit saat berbicara. Alkitab kan bilang iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau kamu claiming, kita menyatakan saya suami yang setia, saya istri yang setia, tunjukkanlah itu dalam perbuatan supaya penilaian orang berdasarkan apa yang dia lihat dan dia dengar. Dia dengar kita mengaku begini, dia lihat bahwa tindakan kita menunjukkan apa yang kita klaim, yang kita nyatakan. Baik, jadi Pendeta boleh saya katakan bahwa status sosial, status keagamaan tidak menjamin bahwa seseorang itu dekat dengan Tuhan, ya Pendeta? Ya, mungkin kalau boleh nih, pernah ingat kasus seorang pendeta yang punya ministry besar dari India. Mungkin tidak etis juga saya sebutkan namanya, tapi beliau sudah meninggal kalau tidak salah. Bayangkan selama puluhan tahun dia berkhotbah di mimbar, menyarankan suami istri, rumah tangga dan keluarga Kristen untuk melakukan dan menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Baru didapati beberapa tahun yang silam, 2 atau 3 tahun yang silam, dia justru melakukan penyimpangan seksual terhadap beberapa individu, di mana di tiap dia melakukan KKR, seminar, ceramah di beberapa negara, ada orang-orang tertentu yang melayani dia. Dan
dia itu sama sekali tidak terekspos. Jadi claiming seseorang dengan pernyataan kehidupan dalam perilakunya itu harus sinkron. Nah, kita tidak bisa, oh dia sudah populer, pasti. Belum tentu. Ya. Jadi nggak menjamin juga seseorang yang punya jabatan sekalipun, Betul. punya profesi dan popularitas, belum tentu kehidupannya itu bisa jadi patron atau teladan. Jadi saya sih lebih menganjurkan agar supaya terlepas dari kita melihat orang yang tidak mengekspresikan kehidupan seperti itu antara kata-kata dan perilaku, akan lebih bagus kita memulainya dari diri sendiri. Diri sendiri. Kalau kita ingin dilihat orang jadi role model yang baik, maka apa yang kita sebutkan dan paparkan ke orang itu juga yang harus kita hidupkan dan terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita dan kehidupan pribadi kita. Baik, terima kasih Pendeta. Setuju sekali dengan apa yang Pendeta sampaikan. Betul. Tidak ada yang kebal ya. Iya. Mau dari golongan apapun, tidak ada yang kebal kecuali kita sendiri yang memulai dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pendeta. Dan dari semua yang telah kita bicarakan pada saat ini, apa kira-kira kesimpulan yang boleh Pendeta bagikan sekaligus juga dengan closing statement? Ya. Silakan Pendeta. Silakan. Baik Pak Pendeta dan Ibu dan pemirsa yang mungkin menyaksikan lewat live streaming dan sosial media, saya ingin memaparkan sebuah ilustrasi. Kalau memperhatikan bagan ini menjelaskan tentang bagaimana kedekatan dari pasangan yang sebenarnya ditentukan oleh hubungan dari pasangan individu tersebut dengan Allah dan Tuhannya. Jadi tanda panah ini ke atas, ini mungkin orang bilang ini cinta segitiga sejati. Biasanya kalau kita bicara cinta segitiga itu udah rusak gitu hubungan karena ada orang ketiga. Tapi cinta segitiga sejati ini artinya pasangan masing-masing individu harus mencintai Allah sebagai fokus utama cinta mereka, agar supaya mereka satu dengan yang lain itu akan menjadi dekat. Semakin dekat mereka dengan Tuhannya, dengan Allahnya, maka akan semakin dekat mereka dengan siapa? Dengan satu sama lain. Jadi yang menentukan kedekatan mereka adalah hubungan pribadi mereka dengan Tuhannya. Jadi nanti kalau sudah di atas, sudah menyatu itu dengan Allah kan, pasangan ini tidak akan ada celah bagi iblis untuk masuk karena fokus mereka hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kalau saya boleh tutup dengan apa yang diungkapkan oleh Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang menyempurnakan iman kita. Kalau mata kita tertuju pada Yesus, tidak pada isu-isu yang membuat kita cemburu, maka ini akan meminimais dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan kita harus kepada siapa yang telah menyatukan kita dalam pernikahan yang kudus. Jadi semua situasi, kondisi lingkungan yang mencoba mengintervensi hubungan kita secara spesifik, khususnya tentang cemburu ini, maka hubungan rumah tangga kita akan semakin langgeng dan akan bahagia, damai, tenang, sejahtera sampai Tuhan Yesus datang. Jadi cinta yang sejati akan memperkokoh hubungan. Tetapi cemburu yang berlebihan serta yang negatif akan merusak kita punya hubungan. Jadi Allah harusnya jadi sumber pembentukan rumah tangga yang sejati sampai kita masuk ke surga. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan tentunya bermanfaat yang kami percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program Kapas pada saat ini tentang cinta dan cemburu, pembangun dan perusak hubungan. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah Pendeta Davy Politon akan mendoakan kita sekalian? Silakan Pendeta. Oke, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, penyatu hubungan
sumber hikmat, akal budi, dan cinta. Hamba berdoa secara khusus agar supaya Engkau menolong tiap pasangan dan rumah tangga Kristen dan tiap rumah tangga dan keluarga pada umumnya untuk lebih terfokus pada Allah Sang Pencipta yang telah menyatukan hubungan rumah tangga pertama di dunia ini. Dan dengan konsep ini, ajarilah kami untuk lebih berkomitmen, terfokus pada menjaga hubungan intim kami secara pribadi dengan Tuhan, sehingga ini akan membantu menumbuhkan rasa cinta kami kepada satu sama lain terhadap pasangan kami. Dan bukan kecemburuan yang akan mengintervensi hubungan kami dengan pasangan kami sehingga memberikan celah bagi berbagai macam isu rumah tangga dan keluarga yang akan terjadi sehingga mengakibatkan dampak yang buruk yang akan mengakibatkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang akan mengalami stres dan depresi karena melihat orang tua mereka, hubungan orang tua mereka berantakan dan sebagainya hanya karena merespon kecemburuan ini secara berlebihan. Semoga dengan pelajaran kami pada saat ini akan menolong kami lebih memahami bagaimana menempatkan cinta kami kepada Tuhan pada porsi yang tepat, serta memikirkan dan mempertimbangkan kecemburuan yang kami ekspresikan dengan lebih positif, agar supaya dampak yang positif juga akan menolong kehidupan rumah tangga kami lebih dekat satu dengan yang lain, teristimewa lebih dekat kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati setiap rumah tangga. Apabila mereka menghadapi masalah, biarlah Tuhan mengingatkan mereka untuk tetap mengasihi dan mengampuni pasangan mereka dan berkomitmen untuk menjaga hubungan mereka satu dengan lain untuk tetap terjalin dengan baik sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih sudah mendengar doa dan penyerahan kami. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Devi Politon. Pendeta. Yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua dan kiranya Tuhan akan selalu memberkati pendeta bersama ibu dan juga keluarga dalam tugas dan pelayanan kepada Tuhan. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita dan jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada episode yang akan datang. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media dan jangan lupa untuk terus ikuti dan saksikan program menarik lain dari kami Cornelius Media yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita Pendeta Devi Politon. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.